سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 20 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan 2 Januari 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian nasihat tarhibiyah bagi santri putri pesantren Intan Ilmu Putri Barito Kuala, Kalimantan Selatan setelah masa ijazah nisfi sana, liburan pertengahan tahun ajaran 1445 Hijriah dan bertepatan 2024 Masehi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati al-asatidzat wal mudarrisat wal muwazzafat wal musyrifat wal muhaffizat wa khususan at-talibat, afanillah wa iyyakum, para ustazah, para musyrifah, muhaffizah, munazzimah, dan terkhusus para santri putri talibat yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita atau saya sebagai pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan ingin memberikan nasihat di awal-awal para santri putri
dan juga para ustazah, muhafizah, musyrifah, munazimah, setelah berlibur nisfu sana. Dan nasihat ini penting agar kita mengetahui apa yang harus dilakukan oleh para penduduk putri pesantren dan ilmu Putri Barito Kuala Kalimantan Selatan dari mulai sekarang sampai hari-hari ke depan. Bahkan saya melihatnya ada beberapa bulan sebelum kita kembali berlibur nanti di pertengahan Ramadan. Dan nasihat ini juga penting untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekeliruan, kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika pertengahan tahun pertama atau semester pertama. Para santri putri, talibat, afanillahu wa iyyakum, para ustazah, para muhafizah, munazimah dan musyrifah yang saya muliakan. Poin pertama yang ingin saya garis bawahi bahwa kalian semua yang ada di dalam pesantren Intan Ilmu Putri, tugas kita adalah belajar ilmu agama dan mengajar ilmu agama. Ini poin pertama. Jadi para ustazah yang datang ke pesantren ini, ada yang berlibur, ada yang belum berlibur. Para muhafizah, musyrifah, munazimah, dan juga para santri putri sekalian, kedatangan kalian ke pesantren Intan Ilmu Putri ini adalah untuk menimba ilmu agama. Niat ini harus selalu diletakkan di awal, ya, sehingga tidak salah di dalam bersikap, di dalam berucap. Para santri putri berpisah dengan orang tua. Tujuan utamanya di sini adalah menimba ilmu agama, menghafal ayat-ayat Al-Quran, mempelajarinya, menghafal hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mempelajarinya, belajar akidah yang benar, ibadah yang mencontoh sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar adab dan akhlak. Terkhusus bagi santri putri pesantren Intan Ilmu Putri ini, kita buka adalah mencetak wanita muslimah yang selain berakidah yang benar, beribadah yang sesuai dengan sunnah, juga menjadi muslimah yang terampil nanti
ngurus suami, terampil nanti bisa memasak untuk suami, bisa menyiapkan keperluan-keperluan suami, dan juga sabar dalam mendidik anak. Karena kalian adalah calon istri dan ibu. Sebagaimana kalian memiliki ibu di rumah, maka kalian akan seperti itu kelak. Nah, ini terkhusus bagi para santri putri seperti itu. Dan itulah bedanya santri putra dengan santri putri. Tugas utamanya sama, yaitu menimba ilmu agama, mempelajari ayat Al-Quran, mempelajari hadis Rasul, mempelajari akidah yang benar, ibadah yang sesuai dengan sunnah, kemudian ditambah dengan menjadi wanita muslimah yang terampil dan sabar dalam menjadi istri dan ibu rumah tangga kelak. Nah, ini niat pertama yang harus ada di dalam benak para ustadzah, musyrifah, muhafizah, munadzimah, dan terkhusus para santri-santri putri. Jadi berpisah dengan orang tua, berpisah dengan kamar tercinta, dengan rumah yang nyaman, kemudian kembali ke pesantren ini, tujuannya adalah untuk menimba ilmu agama. Dan ingat, para santri, para ustazah, muhafizah, musyrifah, munadzimah, dalam segala macam perbuatan, ucapan harus ditanyakan lima fa'alta, lima qulta. Untuk apa saya berbuat demikian? Untuk apa saya berucap demikian? Dan kaidah yang sangat masyhur di antara para ulama, al-umur bimaqasidiha, yang artinya perkara sesuai dengan niatnya. Jadi kalian kesini untuk apa? Ya, meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua, kakak, adik, kakek, nenek. Untuk apa? Menuntut ilmu syar'i. Ya. Yang pakai kabel ada? Cek. Tayyib. Akhawatil muslimat,
al-asatidzah, al-musyrifat, munazzimat, muhaffizat, wat-talibat, afanillahu wa iyyakum, para saudari-saudari muslimah, para ustazah, musyrifah, muhaffizah, munazzimah, dan para talibat, santri-santri putri yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Terkhusus untuk perempuan, maka menuntut ilmu diperintahkan di dalam Al-Quran khusus untuk perempuan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 34, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan pelajarilah apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kalian, wahai para perempuan, berupa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sekali lagi nasihat saya pada saudari-saudari muslimah yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat. Tujuan kalian ke sini adalah mengajar atau belajar ilmu agama, Al-Quran, hadis, akidah, ibadah, muamalah, belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama hukumnya wajib, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim, menimba ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Berkata Al-Hafidh As-Sakhawi rahimahullah di dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah, wa qad alhaqa ba'dul musannifin bi akhir hadzal hadits wa muslimah wa laysa laha dzikrun fi syai'in min turuqihi wa in kana ma'naha sahihan, yang artinya, dan sebagian ulama-ulama yang menulis kitab menyebutkan di akhir hadis ini kata dan muslimah. Kalau tadi kan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menimba ilmu kewajiban atas setiap muslim. Kata Al-Hafidh As-Sakhawi, sebagian ulama-ulama yang menulis kitab menambahkan di dalam akhir hadis wa muslimah, menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kata beliau, dan ini tidak ada penyebutannya di dalam jalan-jalan hadis, meskipun maknanya sahih. Berkata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, wa yajibu alaihinna ayn nisa an-nafar littafaqquhi fid din kawujubihi 'ala ar-rijal. Wajib bagi para perempuan untuk pergi. Kalian sekarang ini pergi dari rumah, an-nafar, keluar dari rumah, dalam rangka mempelajari agama, sebagaimana kewajiban atas para lelaki. Ya, laki-laki diwajibkan, kalian juga diwajibkan. Wa farada 'alaihinna kulluhunna ma'rifata ahkamit taharati was-salati was-siyam wa ma yahil wa ma yahrum minal ma'akil wal masyari wal malabisi karrijal wala farq
wa an ya'lamna al-aqwala wal a'mal. Beliau juga mengatakan wa furidha 'alaihinna kullihinna wa furidha 'alaihinna kulluhunna, dan diwajibkan atas para perempuan seluruhnya ma'rifata ahkami taharah, mengenal hukum bersuci, terutama para perempuan nih. Darah-darah kebiasaan perempuan, haid, nifas, istihadah, itu wajib paham, dan pahamnya benar-benar paham, ya, mengenal hukum bersuci, wudu, mandi, beristinja, tayamum, mengusap di atas 2 khuf, mengusap di atas jilbab, bagaimana hukumnya. Nah, ini harus dipelajari. Wassalah, mempelajari tata cara salat, puasa, hukum-hukum salat yang khusus berkaitan dengan wanita muslimah, hukum-hukum puasa yang khusus berkaitan dengan wanita muslimah. Nah, ini semuanya harus dipelajari. Apa yang halal, apa yang haram, berupa makanan, minuman, pakaian, seperti laki-laki, tidak ada bedanya. Nah, ini para akhwat, perhatikan baik-baik. Kalian datang ke sini, niat paling utamanya adalah belajar ilmu agama, talabul ilmi syar'i. Lihat lagi, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, ayyuma rajul kanat 'indahu walidah fa'allamaha fa'ahsana ta'limaha wa addabaha fa'ahsana ta'dibaha thumma i'taqaha wa tazawwaja falahu ajran. Lelaki mana saja yang mempunyai budak perempuan yang melahirkan darinya anak-anaknya, lalu dia ajarkan budak tersebut, dia bagus dalam mengajari si budak tersebut, dia ajarkan ilmu dan adab, kemudian dia merdekakan dan dia nikahi, maka bagi laki-laki tersebut mendapatkan 2 pahala. Ini menunjukkan bahwa sampai budak perempuan pun wajib belajar ilmu agama, ya, wajib belajar ilmu agama. Kemudian akhawatul muslimat, afanillahu wa iyyakum, menimba ilmu agama adalah ibadah yang agung, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menimba ilmu agama lebih afdal daripada salat di dalam rumah sebanyak 70 tahun. Bagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, inna maqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salati fi baitihi 70 aman. Sesungguhnya kedudukan salah seorang di antara kalian yang berjalan di jalan Allah dan menimba ilmu agama berjalan di jalan Allah lebih afdal daripada salatnya di dalam rumahnya sebanyak atau selama 70 tahun. Orang yang menimba ilmu agama, dia seperti berjihad di jalan Allah. Jadi akhawatil muslimat, sekarang ini antunna sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu syar'i, talabul ilmi syar'i, maka dia di dalam berjihad di jalan Allah sampai pulang kembali. Bahkan sebagian ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan, ma'ubidallah bimithlil ilm, tidak ada Allah diibadahi seperti
dengan belajar ilmu agama. Ma'ubidallahu bimithlil ilm. Tidak ada Allah diibadahi seperti belajar ilmu agama. Maka kalian ini sedang mengerjakan amal ibadah yang agung. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhah min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal setelah mengerjakan amalan wajib daripada menimba ilmu agama. Nah, ini nasihat yang pertama. Letakkan di dalam diri niat bahwa kalian datang ke sini, meninggalkan rumah, berpisah dengan orang tua dalam rangka apa para akhwat? Talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar akidah, belajar ibadah, belajar muamalah, belajar adab dan akhlak. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, saya nasihatkan kepada akhawatil muslimat, saudari-saudari, santri-santri putri, dan juga para ustadzah, musyrifah, muhafizah, munadzimah, agar memperhatikan waktu dari waktu-waktu yang ada. Karena kalau kita melihat waktu kalian sekarang bulan Januari bertepatan dengan Jumadil Akhirah tanggal 20, bulan Februari bertepatan dengan bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian bulan Maret nanti masuk Ramadan. Jadi waktu kalian 3 bulan, habis itu libur lagi. Nah, jangan sampai terbuang percuma. Ya, jangan sampai terbuang percuma. Ini nasihat yang kedua. Atur waktunya. Ingat selalu di pesantren ini kalau sudah semester kedua itu banyak liburnya. Liburan Ramadaniyah 1 bulan. Belum lagi liburan Idul Adha, haji. Kemudian nanti liburan akhir sana. Maka banyak liburnya. Maka gunakan waktunya. Jangan sampai terbuang percuma. Al-waqtu kadzahabi. Al-waqtu kas-sayfi. Illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka dia akan menghancurkanmu. Catat itu baik-baik. Al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar tidak tertipu dengan waktu. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan 2 nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu yang luang. Maka jangan tunda-tunda. Saya ingin para santri putri lebih daripada santri putra. Santri putra ada yang kelas 10 sudah selesai setoran hafalan Al-Quran.
Kalau 10 santri putri kelas 9 sudah selesai. Musta'iddah aw la musta'iddah? Siap atau tidak para santri putri? Siap atau tidak? Lebih baik daripada santri putra. Ya, jangan mau kalah dengan santri putra. Harus lebih baik menyelesaikan hafalan Al-Quran di kelas 9 mutawassit. Ini jaga waktunya. Kemudian yang ketiga, pada semester yang pertama terdapat evaluasi dari pengasuhan dan juga pendidikan beberapa kelakuan-kelakuan para santri putri. Yang pertama adalah tidak menjaga lisan. Tidak menjaga lisan. Maka saudari-saudari muslimah, para santri-santri putri, terkhusus juga para ustazah, musyrifah, muhafizah, munadzimah, agar menjaga lisan. Dan di dalam kitab Asyru Mujibatin Najah, 10 penyelamat dari di dunia dan di akhirat, salah satu dari penyelamat tersebut adalah menjaga lisan. Ya, salah satu dari penyelamat tersebut adalah menjaga lisan. Tidak berkata-kata kecuali yang baik, tidak membuli, tidak mencaci, menghina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Amlik 'alaika lisanak." Ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, pada apakah keselamatan?" Maksudnya kalau orang ingin selamat di dunia dan di akhirat, jaga lisannya. Jagalah lisanmu. Amlik 'alaika lisanak. Bagaimana cara menjaga lisan? Yang pertama yaitu tidak banyak bergaul yang tidak bermanfaat. Yang kedua, sering-sering melihat kesalahan diri sendiri, kekurangan diri sendiri. Jaga lisan. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, khusus untuk perempuan dicap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sebagai aktsaru ahlin nar, penghuni neraka paling banyak. Salah satu penyebabnya adalah tukthirnal la'an wa takfurnal ashir. Tidak menjaga lisan, suka mencaci, mencela, menghina, berkata kasar, kotor. Ya, jaga lisan, jaga lisan. Kemudian yang keempat, sebelum terakhir, sebagai koreksian juga ketika atau dari semester yang pertama, maka para santri-santri putri harus lebih menjadi qudwah bagi yang lainnya, menjadi contoh teladan bagi yang lainnya, teladan bagi teman sekamarnya, sekelasnya. Para ustazah demikian juga menjadi teladan, karena pengajaran yang paling manjur adalah dengan mencontohkan yang terbaik. Jangan sampai
menjadi pelopor dalam keburukan. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an. Siapa yang mencontohkan dengan kebiasaan yang buruk, maka baginya dosa dan dosa yang mengikutinya. Ya, para musyrifah, munadhimah, muhafizah harus menjadi qudwah bagi para talibat. Tidak mendengar musik, tidak bermain game, tidak bernyanyi, tidak menonton film Korea, tidak berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram. Harus menjadi contoh teladan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Nasihat yang kelima adalah ihdharu al-kabirah as-sab'ah. Perhatikan, jauhi 7 pelanggaran berat di dalam pesantren Intan Ilmu Putri. Yang pertama, al-fahishah mithlu zina wal-liwat was-sihaq wa syudzul jins. Yang pertama adalah perbuatan fahisyah seperti berzina, homoseksual, lesbian, suka perempuan dengan perempuan, atau penyimpangan seksual lainnya, dan segala hal yang menjurus kepada perbuatan tersebut. Maka ini 7 yang pertama dari 7 pelanggaran berat di pesantren Intan Ilmu. Kalau sudah terbukti, maka tidak akan lama, prosesnya tidak akan lama, tidak akan ditanya banyak-banyak. Silahkan kita panggil orang tuanya, silahkan ambil kembali anaknya. Ya, kalau sudah terbukti, apalagi sampai mengaku, maka tidak akan prosesnya lama-lama, kita kembalikan kepada orang tua. Hati-hati dengan fahisyah. Termasuk di dalamnya fahisyah adalah berpacaran, berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, baik di dalam pesantren atau di luar pesantren, selama menjadi santri putri pesantren Intan Ilmu Putri Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Yang kedua adalah al-qatlu wa ma syabahahu wa ma qarabahu, membunuh atau yang semisal dan mendekatinya, seperti berkelahi, memukul, membuli, body shaming. Nah, ini pelanggaran berat di pesantren. Kemudian yang ketiga, as-sariqah, mencuri. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan-tangan kedua mereka, dua tangan-tangan mereka. Kemudian yang keempat adalah al-mukhaddirat wa ma syabahaha wa ma qarabaha,
yaitu narkotika dan yang semisalnya dan yang mendekatinya. Misal seperti syurbud dukhan, merokok, syurbu vape, menghisap vape, atau yang lainnya yang semisal dengannya. Syubur khamar, meminum minuman keras yang memabukkan. Ini termasuk pelanggaran berat. Yang kelima, al-kadhib wal khida' wal ghish, mencontek, menipu, berdusta. Ini termasuk pelanggaran berat. Yang keenam, al-istighfaf bi anzimatil ma'had, meremehkan, merendahkan peraturan-peraturan pesantren. Yang ketujuh, mu'ananatu mas'uli al-ma'had, mu'anadah wa mu'adat, menentang pengurus-pengurus pesantren. Maka ini adalah pelanggaran berat yang harus santri putri dan juga seluruh ustadzah, musyrifah, muhafizah, munadzimah harus jauhi. Jika mengerjakan salah satu dari 7 pelanggaran berat tersebut, maka tidak akan lama. Prosesnya tidak akan lama, selama mengaku, selama terbukti, maka langsung dikeluarkan dari pesantren Intan Ilmu Putri. Ini yang bisa disampaikan para akhwat sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum saya tutup, saya ingin ada yang mengulang dari apa yang saya sebutkan 5 poin tadi. Naam, ar-rasul min as-saff as-samin. Tafadhali. Naam, ikhtarna ya ustadzah, ikhtari. Naam, أسرعنا. من يكون رسولا منكن أيها الصف الثامن. Ada 5 perkara yang saya sebutkan. Nah, تفضلنا. موجودة يا أستاذة؟ ها؟ لا، تفضلي. تعرفي بالاسم أيتها الكريمة. ما اسمك الكريمة؟ تفضل يا جيهان. تفضلي يا جيهان. جيهان أو جيحان، أين الصحيح؟ نعم، تفضلي. Yang pertama, semua yang ada di pesantren Intan Ilmu tugasnya adalah belajar atau mengajarkan ilmu agama. Nah, tujuan kedatangan santri putri ke pesantren Intan Ilmu adalah menimba ilmu agama dan
Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu memperhatikan waktu dengan waktu yang ada. Memperhatikan waktu. Nah, karena kenapa memperhatikan waktu? Karena waktunya di semester kedua sempit. Sebentar lagi pulang lagi. Pulang lagi. Hah? Mau pulang lagi, akhwat? Mau. Nah, yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu menjaga lisan, tidak berkata-kata kecuali yang baik. Poin yang ketiga, menjaga lisan. Ya, hati-hati nih, jaga lisan, khusus perempuan. Karena itu penyebab apa? Aktsara ahlin nar. Nah, yang ke selanjutnya. Yang keempat itu menjadi pribadi yang teladan dan mencontohkan kebaikan. Nah, menjadi contoh teladan bagi kawan-kawannya, bukan malah mencontohkan keburukan. Ya, misalkan ngajak kepada hal yang diharamkan, melihat hal yang diharamkan, ngajak buka aurat di media sosial, ngajak berkenalan dengan lelaki yang bukan mahram di media sosial, ngajak temannya. Nah, ini namanya bukan contoh teladan. Nah, yang kelima. Yang kelima menjauhi 7 dosa besar di pesantren dan ilmu. Nah, kelas 7, sebutkan 7 dosa besar. Ya Ustazah, ikhtari rasulan minas saffi as-sabi' wa asri'i. Naam. Arif ismaki al-karim. اذكر السبعة الكبيرة عند معهد جوهرة العلم للبنات. Nah, silakan. Siapa? Ismi Hafizah. Hafizah. Nah. Aina sahih? Hafizah atau hafizah? Hafizah. Baik, ahsanti. Sebutkan 7 pelanggaran berat. Saya tidak menyebutnya 7 dosa besar, 7 pelanggaran berat di pesantren Tanimu Putri. Nah. Yang pertama adalah perbuatan yang mendekati zina atau tidak. Nah. Yang kedua, membunuh atau sesuatu yang mendekatinya seperti berkelahi, mencuri atau sebagainya. Nah. Yang ketiga, mencuri. Yang ketiga mencuri. Yang keempat narkotika atau sesuatu yang mendekatinya seperti rokok atau teh atau sebagainya. Nah. Yang kelima mencontek, menipu, berbohong, berdusta. Nah, yang keenam meremehkan peraturan pesantren. Yang ketujuh menentang pengurus pesantren. Nah, ini yang bisa disampaikan akhwatil muslimah. Hal indakunna soal? Ada pertanyaan dari para santri, putri? Tidak ada? Taib. Ini yang bisa kita sampaikan. Naktafi bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.